kita belajar tentang teks geografi. Ada yang masih ingat struktur teks geografi? Ada 3 loh. Orientasi Pak. Orientasi. Terus permasalahan peristiwa, masalah peristiwa maksudnya. Sama di orientasi. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yakni tentang teks ulasan. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya ada pertanyaan ini. Sebelumnya kalian sudah pernah membaca karya belum? Sudah. Coba Mbak Nabila, karya terakhir yang Mbak baca apa? Misal novel itu atau mungkin nonton film apa? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Oke. Nah, di sini tujuan teks ulasan itu adalah untuk mengulas ya, atau memberikan informasi, memberikan bisa berupa pandangan kita itu atau penilaian terhadap karya yang dibaca. Karya yang dibaca ini banyak ya, bisa berupa novel itu, novel, film juga bisa, atau mungkin bahkan lagu juga masuk cakupan. Nah, setelah ini saya akan membagikan modul ya. Saya akan membagi 2 kelompok sebelumnya, kelompok A sama kelompok B. Nah, masing-masing kelompok saya akan berikan. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan tentang apa itu pengertian teks ulasan. Jadi teks ulasan itu teks ulasan. Teks ulasan adalah jadi teks ulasan itu adalah teks yang berisi penilaian terhadap sebuah karya. Karya di sini bisa berupa yang tadi saya sebutkan, bisa berupa novel, film ataupun lagu. Jadi tujuannya di sini ya, tujuan teks ulasan itu adalah untuk memberikan semacam review atau pratinjau kepada pembaca sebelum melihat atau membaca karya aslinya seperti itu. Jadi selain ini bisa dulu Pak. Sudah? Sudah. Nah, selain tujuan teks ulasan, saya akan memberikan struktur dan ciri-ciri. Di sini teks ulasan memiliki 4 ya, atau memiliki 4 struktur. Pertama, tentu saja orientasi. Orientasi di sini memuat berbagai macam seperti nama penulis atau judul buku, tahun penerbit dan lainnya. Nah, yang kedua adalah tafsiran atau isi buku ya. Tafsiran di sini bisa memuat isi buku yang benar-benar terdapat dalam buku. Bisa merupakan gambaran besar dari isi buku tersebut. Misal setelah kita membahas resensi ya, mengambil acuan dalam resensi. Nah, di resensi itu orientasinya itu terdapat dalam pengenalan seperti nama penulis, judul buku, tahun terbit dan lainnya. Nah, tafsiran ini cenderung berada di paragraf pertama, berarti mencantumkan gambaran yang terdapat dalam isi buku. Bisa berupa
langsung mengambil tengah cerita atau bahkan awal cerita gitu, yang benar-benar menggambarkan isi buku tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini berisikan pendapat gitu. Jadi dalam teks ulasan itu ada yang namanya opini dari penulis. Nah, opini dari penulis itu menentukan apakah itu bisa menjadi pertimbangan dari pihak pembaca ingin membaca buku itu atau tidak. Bisa menjadi unsur promosi juga, tergantung kelebihan atau kekurangan yang ada seperti itu. Yang terakhir itu adalah rangkuman atau mungkin penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini biasanya berisi saran dari si penulis mengenai seberapa bagus atau seberapa baik karya itu menurutnya lah gitu. Bisa biasanya penulis mencantumkan beberapa pertimbangan khusus atau beberapa saran-saran mengenai suatu karya dalam suatu teks ulasan seperti itu. Sebelumnya kalian bisa ingat dulu. Apakah sudah? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari teks ulasan. Nah, sini ciri-ciri teks ulasan ada 4 ya. Yang pertama itu adalah bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Kedua, mengandung informasi umum tentang isi suatu karya. Nah, yang ketiga, disertai pendapat atau opini dari penulis. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang santun. Nah, jadi ciri-ciri teks ulasan di sini ada 4, yakni bersifat objektif dan faktual atau berdasarkan fakta yang benar-benar ada di dalam suatu karya, bukan direkayasa ya, benar-benar ada di dalam karya. Nah, yang kedua adalah mengandung informasi umum tentang karya. Nah, seperti yang saya jelaskan, biasanya ini ada di paragraf pertama sesuai orientasi, yakni mengandung sebuah gambaran yang berada dalam karya tersebut. Bisa berupa, kalau dalam novel bisa berupa alurnya gitu, mengambil awal atau tengah cerita seperti itu. Nah, yang ketiga adalah disertai pendapat pribadi. Nah, ini menjadi hal yang inti di dalam suatu teks ulasan, karena teks ulasan itu seperti namanya mengulas gitu. Bisa otomatis disertai dengan pendapat yang disampaikan penulis terhadap karya tersebut. Dan biasanya kalau kita ambil acuan lagi dalam satu resensi, ini biasanya terdapat setelah gambaran di paragraf pertama. Jadi biasanya ada di paragraf kedua, mengandung opini, tentang karya tersebut. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang bagus dan logis. Jadi bahasanya di sini artinya ketika kita menulis teks ulasan, kita harus benar-benar menulisnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, agar tidak ada
agar tidak terjadi miskomunikasi dengan pembaca lah gitu, dismiss seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, nah seperti yang saya jelaskan, biasanya dalam suatu teks ulasan terdapat yang namanya rangkuman atau penegasan ulang, yang dimana penegasan ulang ini digunakan penulis untuk menegaskan kembali kelebihan dan kekurangan isi buku dan mencantumkan pula di dalamnya saran-saran mengenai buku atau karya tersebut seperti itu. Nah, kurang lebih ada yang kurang dipahami ya dari apa yang saya sampaikan tadi. Belum baca, Pak. Baik. Ini udah dicatat? Ya. Karena kalian tampak lesu begini, saya akan melakukan sedikit ice breaking ya. Coba saya akan, ini sudah terbagi ya antara kelompok A sama kelompok B. Jadi di sini kelompok A sama dengan kelompok B. Kalian kelompok A, kalian akan coba menuliskan jika, dan kelompok B akan menuliskan maka masing-masing. Jadi clue-nya atau petunjuknya, kelompok A nanti menuliskan jika apa gitu. Misal jika saya suatu saat nanti jadi presiden, titik gitu. Nanti kalian masing-masing menulis sendiri jika apa itu, dan kelompok B nanti maka menuliskan maka saya akan jadi kaya umpamanya seperti itu. Jadi kalian bisa sendiri-sendiri menuliskan. Saya mulai dari sekarang. Ditulis di sini atau di papan, Pak? Di situ aja masing-masing. Gimana? Apakah udah? Sudah. Baik. Baik, Mbak Nabila coba bacakan. Jika kucing bisa berbicara, maka Mas Firman silakan. Maka dari itu saya harus berseru di pantai. Nah, seperti itu. Selanjutnya Mbak Nulia, silakan Nulia. Jika es krim tidak meleleh, maka Mbak Dina. Maka saya harus menghabiskannya. Oke. Mereka kalau gitu ini udah semangat semua ya. Saya akan langsung memberikan tugas di modul yang sudah saya beri kepada kalian. Ada tugas ya, yang sana ada contoh teks ulasan sederhana. Kalian bisa melihat gambarannya dari sana, dan tugas kalian adalah mencari suatu teks ulasan, entah itu di Google mungkin, maksudnya mencari referensi buku atau referensi karya gitu di Google mungkin dari mana kalian bisa mencari, atau mungkin kalian bisa juga mendasarkan itu pada pengalaman terakhir kalian membaca suatu karya gitu. Jadi formatnya seperti itu ya, formatnya adalah struktur lalu isi teks seperti itu. Jadi misal orientasi lalu apa gitu orientasinya dan seterusnya. Saya akan beri waktu kalian 10 menit. Silakan ditunjukkan. Di sana udah ada contohnya. ini tadi struktur sama apa aja? Struktur teks.
Yang sudah angkat tangan. Siap-siap. Belum mas. Belum pak. Ini udah selesai. Sudah. Baik, sambil menunggu kelompok B, kelompok bisa maju ya, satu kelompok ke depan dan pastikan hasil analisis. Silakan Pak Nabil. Jawab. Kelompok A dulu, Pak. Saya sebutkan bahwa kalian sudah sedikit memahami tentang bagaimana dan apa itu teks ulasan dan bagaimana cara menganalisisnya. Jadi selanjutnya apakah ada yang mengingat apa tujuan dibuatnya teks ulasan? Untuk mengidentifikasi struktur teks ulasan. Nah, itu lagi. Untuk menemukan teks ulasan dan bacaan. Betul, terima kasih. Nah, ada yang mau bantu saya memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Untuk teks ulasan ini membahas terkait review ataupun kritik dan saran dari sebuah karya, dan untuk tujuannya agar bisa menilai sebuah karya tersebut. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Tanpa kita sadari, kita sudah sampai pada akhir waktu kita berpisah seperti itu. Jadi apabila saya ada kesalahan selama mengajar atau mungkin ada salah tindak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Untuk diri saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.